Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 3 yang terdiri dari Putri Amalia, Ulfa Latifah, dan Zahira Nurul Hanifah. Kali ini kami akan membahas tentang ancaman korupsi. Pertama yaitu definisi, kedua faktor penyebab, ketiga dampak yang ditimbulkan, dan 4 cara mengatasinya. Yang pertama adalah definisi. Ancaman korupsi terdiri dari 2 kata, yaitu ancaman dan korupsi. Perlu kita ketahui, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Dengan demikian, ancaman korupsi adalah suatu tindakan usaha yang diberikan kepada para koruptor, yaitu orang-orang yang korupsi, yang dapat membahayakan ataupun merugikan banyak pihak. Selanjutnya yaitu faktor penyebab. Faktor penyebab korupsi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal adalah yang bersumber dari diri sendiri, dilihat dari aspek moral ataupun aspek sikap perilaku dan aspek sosial. Seperti contoh pada aspek moral, yaitu lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu. Pada aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif merupakan gaya hidup seseorang yang secara berlebihan untuk membeli suatu barang ataupun jasa dengan mengutamakan keinginannya, bukan kebutuhannya. Dengan kata lain adalah pemborosan. Aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi, karena adanya tekanan yang dapat mempengaruhi pada diri seseorang untuk berbuat korupsi. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala faktor yang berada dari luar diri seseorang. Dilihat dari aspek ekonomi, seperti pendapatan atau kita sebut gaji, yang tidak mencukupi kebutuhan hidup seseorang. Kemudian aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dan begitu, agar kekuasaannya bertahan, ia akan melakukan apapun segala cara, di antaranya korupsi. Dilihat dari aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban suatu lembaga kepada publik atas keberhasilan ataupun kegagalan misi tugas yang telah diembannya. Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya mengikuti aturan atau regulasi yang telah ditetapkan lembaga. Pada aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Karena hukum dan undang-undang sudah lemah, sehingga mereka berani untuk mengambil tindakan seperti korupsi. Pada aspek sosial, yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Dampak yang ditimbulkan dari bidang pertahanan keamanan yaitu 1. Kerawanan pertahanan keamanan, 2. Kekerasan dalam masyarakat. Dalam bidang lingkungan yaitu 1. Kualitas lingkungan rendah, 2. Kualitas hidup yang menurun. Dalam bidang pemerintahan yaitu 1. Etika sosial mati, 2. Hilangnya fungsi pemerintah. Dalam bidang politik yaitu 1. Pemimpin koruptor, 2. Publik tidak lagi percaya demokrasi, 3. Kedaulatan rakyat hancur. Dalam bidang ekonomi yaitu 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, 2. Menurunnya investasi, 3. Meningkatnya kemiskinan, 4. Meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dalam bidang hukum yaitu 1. Peraturan perundang-undangan tidak efektif, 2. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oke teman-teman, berlangsung pada contoh jenis korupsi. Yang pertama ada korupsi suap menyuap. Kita ambil contoh korupsi suap menyuap yang populer terjadi di Indonesia, yaitu yang terjadi
di lapas Sukamiskin, di lapas para koruptor, di mana para koruptor yang seharusnya mendapatkan efek jera di lapas Sukamiskin, mereka malah melakukan suap menyuap pada petugas lapas untuk mendapatkan fasilitas yang bagus dan mendapatkan remisi yang banyak. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum di lapas tersebut. Yang kedua yaitu korupsi penggelapan jabatan. Hal ini dijelaskan pada salah satu pasal dalam Undang-Undang KUHP tentang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Yang ketiga yaitu korupsi tindakan pemerasan. Yaitu korupsi ini dilakukan oleh pegawai negeri yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keempat adalah korupsi gratifikasi, yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi ini tuh dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Yang kelima yaitu korupsi benturan kepentingan pengadaan. Korupsi ini merupakan korupsi yang sering terjadi di Indonesia karena tujuannya yaitu untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Yang keenam yaitu korupsi perbuatan curang. Biasanya seringkali dilakukan oleh TNI atau Polri, pemborong atau pengawas proyek. Yang terakhir yaitu korupsi keuangan negara. Contohnya yaitu mengambil keuangan dari pembayaran pajak, misalkan pembayaran sekian dibayar sekian. Itulah beberapa jenis korupsi yang sering dilakukan di Indonesia ini. Hal-hal ini dapat kita ketahui terjadi karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Halo teman-teman, saya Zahira Nurul Hanifah akan menjelaskan cara untuk mengatasi ancaman korupsi. Baik, poin yang pertama yaitu akhiri impunitas. Teman-teman tahu gak sih apa itu impunitas? Impunitas adalah kejahatan tanpa hukuman. Untuk menghindarinya atau untuk tidak melakukannya adalah harus adanya kesadaran pada diri semua warga negara Indonesia, apalagi pada orang-orang yang notabene punya kursi yang tinggi atau orang-orang yang beresiko untuk melakukan korupsi, bahwa tindakan impunitas ini merupakan tindakan yang tercela. Perlu kita ketahui juga bahwa di Indonesia ini gerakan anti korupsi selalu mempunyai risiko yang tinggi karena selalu berpeluang mendapatkan kejadian impunitas, yaitu kejahatan atau kekerasan tanpa hukuman. Contohnya kasus Novel Baswedan. Hal ini memberikan kita sinyal bahwasannya korupsi selalu saja dibarengi dengan kekerasan. Hal ini terjadi karena adanya obstruction of justice atau menghalang-halangi hukum dan keadilan. Karena sesungguhnya yang menjadi problem terbesar dalam pemberantasan korupsi ini adalah lemahnya penegakan hukum. Poin yang kedua yaitu mengenali jenis korupsi. Mau itu korupsi tingkat ringan, sedang, besar, semuanya harus mendapatkan tindakan hukum. Hal ini dilakukan agar para pelaku korupsi mendapatkan efek jera, agar tidak melakukannya lagi dan tidak dicontoh oleh orang-orang lain untuk melakukan kegiatan korupsi itu sendiri. Poin yang ketiga yaitu memaksimalkan kekuatan masyarakat. Bagaimana sih cara untuk memaksimalkan kekuatan masyarakat ini? Yaitu dengan melakukan perubahan sosial yang tadinya buruk menjadi baik dan melakukan pembangunan pada masyarakat sehingga akan membangun sumber daya masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat tidak akan terinjak-injak dan keadilan akan terus terlaksanakan. Poin yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi bisa dilakukan untuk
menegakkan hukum dan keadilan, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk melakukan kegiatan tindak pidana korupsi atau tindak pidana tercela lainnya. Poin yang kelima yaitu memberikan kontribusi, yaitu dengan selalu menyuarakan pendapat pada pemerintah sehingga penegakan hukum dan keadilan selalu terlaksana dengan baik dan benar. Poin yang keenam yaitu menutup celah internasional, karena di sini salah satu yang menyebabkan korupsi itu adalah saat pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain. Ini menyebabkan merebaknya dan makin banyaknya adanya kasus tindak pidana korupsi karena susahnya dilacak karena tadi uangnya disimpan di negara lain. Poin yang terakhir yaitu menetapkan langkah yang tepat, yaitu dengan penegakan hukum dan juga keadilan, karena itu merupakan langkah yang sebaik-baiknya langkah dalam mengatasi ancaman tindak pidana korupsi. Baik teman-teman, di sini saya akan menarik benang merah atau kesimpulan pada presentasi kita kali ini, yaitu ancaman korupsi. Ancaman korupsi adalah suatu tindakan atau usaha yang diberikan kepada para koruptor yang dapat membahayakan atau merugikan banyak pihak, termasuk negara. Salah satu faktor penyebabnya adalah yang internal, yaitu lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu. Sedangkan faktor penyebab eksternalnya aspek ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, sedangkan keinginan yang banyak. Dan salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya tindak pidana korupsi ini merugikan banyak pihak termasuk negara. Hal ini tentunya akan merugikan negara dan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Namun perlu kita garis bawahi bahwa banyaknya terjadinya kasus tindak pidana korupsi ini adalah karena kurangnya penegakan hukum di negara kita ini. Dengan begitu, langkah pertama dan langkah yang tepat adalah untuk lebih menegakkan kembali hukum pada negara kita, sehingga hukum dapat berjalan dengan benar dan lancar dan tidak adanya tindak pidana korupsi yang dapat merugikan banyak pihak di negara kita ini. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.